Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Hendrian Satya Dibrata dari TRO 25 dengan NIM 052. Nah, jadi ini adalah hasil dari eh, desain untuk tugas besar mata kuliah CAD/CAM. Jadi konsep robot ini adalah robot eh, delivery kantor ya, yang dimana delivery kantor sendiri itu kan mostly adalah untuk apa ya, menangani urusan administrasi ya. Nah, untuk administrasi dan kesekretariatan sendiri itu butuh suatu media yang namanya kertas. Nah, konsep robot ini adalah untuk membawa kertas yang nanti akan dimasukkan ke baknya sini. Oke, jadi secara keseluruhan ya, robot ini tuh memiliki 4 roda, 2 roda aktif dan 2 roda pasif di depan. Ini tidak ada di assembly karena tidak ada ukuran yang sesuai ya. Nah, untuk mekanismenya sendiri itu ada eh, 2 mekanisme di bagian bodi ya. Yang pertama adalah mekanisme untuk memasukkan kertas dan menyimpan menaruhnya di bagian sasis. Lalu di sini ada slide door yang digunakan untuk semisal ingin mengecek isi dari eh, mesinnya ya, bagian inti. Nah, di sini tuh ada apa box baterai, holder baterai dan ada modul remote control ya di sini ya. Nah, untuk wadah kertas ini ya, itu nanti mekanismenya kertas dimasukkan dengan ukuran F4 atau A4 ya, atau A5 ya, mungkin. Nah, lalu setelah dimasukkan, nah di sini ya, ini bisa terlihat ya, di bawah wadah sini kan ada 3 lubang. Ini ada 1, 2, 3. Nah, ketiga lubang sini itu nanti masuk ke eh, penyangga, ke 3 penyangga ini. Nah, penyangga 1, 2, dan 3 sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini masuk ya. Nah, masuk bisa terlihat ya. Ini fungsinya adalah untuk mengunci bagian wadah agar ketika berbelok itu wadahnya tidak apa lari kemana-mana gitu. Nah, eh, se mungkin seperti itu. Nah, untuk mekanisme slide door sendiri itu di sini hanya bisa dibuka sampai sini aja ya, karena sini sudah mentok. Nah, seperti ini ya. Dan untuk bagian penyangga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penyangga ini yang masing-masing itu 5 secara horizontal ya kalau kita lihat dari sini dan 2-nya vertikal. Ini fungsinya adalah untuk menyebar berat ya, menyebar berat agar persebaran berat itu lebih merata ya ke seluruh area sasis gitu. Nah, jadi beratnya tidak tersentralis di pinggir-pinggir atau di tengah-tengah saja. Nah, fungsinya adalah untuk membantu kinerja roda kestra, roda apa ya, roda troli yang di depan ini. Nah, seperti itu. Agar tidak apa ya, agar tidak kesulitan gitu. Dan juga mengurangi eh, chance untuk si sasis ini nekuk nekuk ke bawah, entah nekuknya ke keluar atau nekuknya ke dalam ya. Jadi bisa dibilang ini konsep robot yang memang apa ya, bending resistant lah istilahnya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ke langkah berikutnya adalah membuat desain 2D dari desain yang sudah ada. Langkahnya itu kita buat new, lalu klik bagian drawing sebelah assembly. Nah, ini ukurannya bisa disesuaikan dengan bidang kerja yang dipakai. Misal saya menggunakan
2,4 2400 sama 1,2 meter atau 1200 mm. Nah, ini bisa di browse dari file yang sudah ada. So, ini diklik terlebih dahulu. Nah, ini langsung keluar, langsung diklik. Nah, setelah ini kan akan ada keluar begini karena yang dipakai tampak depannya saja, maka diklik ESC. Lalu ini bisa dipindah-pindah sampai keluar icon panah 4 arah ini. Nah, baru bisa dipindah-pindah. Juga bisa di delete. Nah, kotaknya yang kecil hilang. Lalu ini contohnya itu dilakukan secara terus-menerus sampai semua bagian yang ada di assembly itu masuk atau jadi. Mungkin contohnya seperti ini nanti hasil akhirnya. Ini adalah hasil akhir dari bagian saya. Lalu setelah itu kita klik save as, masuk ke bagian save as type DXF, pilih DXF agar nanti bisa dipindah ke Corel Laser. Setelah ini, karena saya sudah ada file DXF-nya, langsung masuk ke Corel Laser-nya. Ini open, langsung di open di Corel Laser. Nah, ini karena tadi diklik di DXF, harusnya langsung keluar di DXF ini. Nah, ini udah langsung keluar. Jadi ini nanti mungkin tampilan awalnya nggak seperti ini, tapi disesuaikan dengan bidang kerja lagi. Karena saya menggunakannya 90 cm kali 60 cm, jadi saya menggunakan kanvasnya ukuran segitu, tapi juga tidak berpengaruh karena nanti saat memulai laser cutting, tampilan di laser cuttingnya juga akan menampilkan seluruh part-partnya. Nah, nanti di sini di start saat sudah disambungkan ke laser cutting. Dan ini adalah settingan dari cuttingnya jika yang digunakan. Nah, kalau mau pindah semua bisa dengan di blok semua atau Ctrl A. Bisa mengubah semua atau memindahkan semua. Ini ukurannya juga dibesarkan, dikecilkan, tapi karena ini yang sudah sesuai dengan ketentuan saya, maka saya menggunakan yang ini saja.
Nah, oke, jadi bisa dilihat ya dari ini desainnya ini ya. Ini mekanismenya adalah membuka seperti ini. Lalu ini di sini ada 3 pengunci. Nah, ini penguncinya masuk ya. Nah, memang agak sedikit sulit karena butuh presisi yang tinggi. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini sudah mengunci. Nah, ini tidak akan bergeser kalau dia lagi belok ya. Dan kalau dia lagi miring, ini juga tidak akan bergeser ya. Sampai kemiringan sekitar ini berapa derajat ya? 45 derajat lah, ini agak miring. Lebih dari 45 derajat juga belum itu ya, belum jatuh ya. Nah, sudah dites. Nah, untuk mekanisme slidernya itu ada di belakang sini. Nah, sini ada sekat kecil. Ini untuk biar jarinya bisa masuk. Nah, jadi kita bisa bukanya seperti ini lebih gampang. Nah, kalau kita tutup lagi seperti ini ya. Nah, untuk bagian baterai lalu apa RC modulnya itu ada di dalam sini ya. Ini ada on off ya untuk modulnya. Nah, jadi lebih gampang buat nanti kalau mau disimulasikan atau ditambahkan ya. Dan juga eh, jika kita melepas bagian wadah ya, bagian wadah yang ini untuk kertas ya, ini sudah kami uji tadi. Jadi eh, dari ini itu bisa membawa eh, sebuah benda atau berapa benda, mungkin sebuah benda ya, seperti laptop yang beratnya itu 1,5 kilo ya. Jadi sudah dibuktikan dan sudah ada screenshot dan ada fotonya dan videonya juga ada. Nah, jadi di sini tuh bisa diletakkan laptop ya, laptop let's say laptop gaming yang standar itu ya. Ini bisa dan sudah dibuktikan bagian sasisnya itu tidak bending ya. Itu karena persebaran yang merata dari masing-masing penyangga ini ya, untuk menjaga agar sasisnya ini tidak bending. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.